Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Polemik yang terjadi ya dulu ya ketika memang Ibu Titin melaporkan kasus ini ke Komnas HAM ya. Jadi kemarin juga dalam salah satu channel juga dari pihak Komnas HAM menjelaskan bahwa sebenarnya ada tuh ya laporan-laporan yang diterima begitu terkait kasus Vina ini. Ada juga sidang etik juga terjadi di situ yang masyarakat selama ini tidak tahu ya. Dari terakhir memang ketika di salah satu kanal YouTube itu Komnas HAM, dari pihak Komnas HAM diundang, di situ terbuka semua gitu kan, dan banyak sekali yang menanggapi, termasuk mantan Kapolri ini ya, dimana bertemu juga dengan pengacara yang luar biasa keren ya. Siapa dia Smeton? Kita nonton saja gimana videonya. Ini dia. Saat ini saya bersama pengacara mantan Kapolri yang getol mengomentari, memberikan pendapat-pendapatnya terkait kasus Vina sampai selesai, sampai tuntas. Sering tampil yang pernah kita saksikan di Nusantara TV. Pak Komjen Pol Dr. Andres Groseno. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Pak Mas Tony. Pak, tahu nggak perkembangan terakhir? Ada muncul hasil atau rekomendasi dari Komnas HAM. Ya. Ada 3 ya yang dibuka, yang diungkap ke publik. Ternyata dulu itu ada pelanggaran HAM ya. Bahkan oknumnya itu sudah ada putusan sidang disiplin, tapi anehnya sanksinya cuma teguran tertulis kan itu. Nah, 3 hal yang dilanggar itu ya. 1, bebas dari kesewenang-wenangan saat menangkap, berarti kan ada kesewenang-wenangan. Kedua, tidak adanya penasihat hukum. Dan ketiga, adanya penyiksaan. Cuma anehnya, dari putusan sidang disiplin yang didapat oleh Komnas HAM itu, ternyata yang diputus bersalah itu bukan Rudiana, Pak. Padahal yang mengamankan kan itu Rudiana CS. Tetapi yang diputus bersalah dalam sidang disiplin adalah anak buahnya, 1, dan yang kedua penjaga tahanan. Sementara Rudiana tidak ada dalam informasi dari Komnas HAM tersebut. Nah, oleh karenanya terkait banyaknya kesaksian di persidangan, para terpidana yang menyebut bahwa Rudiana nih ikut melakukan penyiksaan, tetapi dalam putusan itu tidak ada. Tetapi di sisi lain, Pak Rudiana ini sudah dilaporkan oleh pengacara para terpidana atas dugaan penganiayaan yang sekarang ini lagi berproses. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak mantan Wakapolri, bisa tidak meskipun lagi ditangani Bareskrim, kemudian Propam ini ikut juga menangani, memeriksa Rudiana, seorang anggota polisi, atas dugaan penganiayaan atau penyiksaan? Boleh tidak, Pak? Ya, sebetulnya Propam tidak harus menunggu ada suatu proses pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh anggota. Ya. Jadi secara kasat mata saja, ya kan, pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota yang tidak berbau pidana misalnya, ada berkaitan dengan etika perorangan. Misalnya dia tidak menghormati harkat martabat wanita di situ misalnya. Iya, misalnya. Yang nilainya ada pria, ada wanita, ada anak dan sebagainya. Kemudian ada berkaitan dengan etika kesatuan. Kemudian etika bermasyarakat. Iya. Dan etika bernegara. Ya. Nah, ini bernegara ini berkaitan dengan misalnya aturan dia tidak boleh membocorkan rahasia negara dan sebagainya. Ini cukup berat. Jadi kalau misalnya ada anggota sekarang diduga melakukan penganiayaan. Nah, kalau secara kasat mata bisa dibuktikan penganiayaan, sebetulnya secara etika profesi dia sudah melakukan pelanggaran etika profesi. Etika profesi, etika organisasi. Dan ini harusnya tetap diproses. Jadi itu berjalan mendahului pidana juga bisa, paralel boleh. Tapi kalau dia menunggu pidana tuntas, ini nanti yang menimbulkan ketidakpastian. Contoh, orang melakukan tindak pidana korupsi, ya kan? Mungkin usia dinasnya tinggal 2 tahun. Iya. Nah, kalau sambil nunggu keputusan inkrah, dia tidak akan diberhentikan tidak dengan hormat. Iya, keburu pensiun. Keburu pensiun. Betul. Jadi sebetulnya putusan etika profesi atau Propam itu bisa mendahului sebelum pidana. Jadi kalau ada anggota melakukan pembunuhan,
diproses dulu etika profesi PT dia sehingga dia di dalam proses pidana pembunuhan tadi sudah bukan status anggota polisi. Iya. Jadi artinya ini walaupun sedang ditangani Bareskrim ya, ini tetap Propam ini bisa. Harus jalan, harus. Berarti tinggal kemauan doang, Muhammad. Iya, harus ada perintah pimpinan. Perintah pimpinan. Kembali lagi ya, itu tergantung dari perintah pimpinan ya, yang dimana mungkin ya, ini yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya masih kita pertanyakan ya. Seperti keren ya, ada hubungan yang luar biasa mungkin antara si Ibtu Ernest sama pimpinan-pimpinan di sana begitu. Ya sehingga apa yang menjadi permasalahan selama ini yang dilaporkan kemarin di Komnas HAM itu kan tidak ditindaklanjuti begitu. Ya yang seharusnya ya secara akal sehat saja kita berpikir mustahil juga tidak ikut serta. Mohon maaf ya tanda kutip ya, mungkin ini duga-dugaan saya menganiaya gitu yang terjadi di situ karena salah satu masuk dalam kesimpulan Komnas HAM waktu pemeriksaan itu kan salah satunya kan itu masuk penyiksaan. Tapi sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut ya yang terjadi begitu si Ibtu R itu ya, sehingga ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat juga ya, kenapa begitu? Ada hubungan harmonis seperti apa yang terjadi ya sehingga tidak dilanjuti ya. Kita lanjutin. Makanya dibentuk Propam dulu, saya dulu juga kan di Propam. Iya. Itu bisa mendahului daripada proses pidana atau perdata yang lainnya. Oh. Nah, berarti Bapak Kapolri ini seharusnya bisa Pak ya, kalau Bisa. ada kemauan ya, untuk memproses informasi yang muncul apalagi di persidangan itu kan Pak disiarkan secara live tuh di televisi. Betul. Nah, seharusnya cepat proaktif mengambil tindakan untuk memeriksa ya, walaupun di Bareskrim sedang berjalan. Iya, jangan nunggu. Jangan nunggu. Jangan nunggu proses pidana yang sedang berjalan di Bareskrim. Jadi tidak ada aturan bahwa harus nunggu dulu. Nggak ada. Itu Sekarang anggota tidak masuk misalnya katakanlah 30 hari ya, dulu kan di sel sini. 2 kali dia melanggar 20 hari nggak masuk, bulan depan 20 hari nggak masuk, ya kan? Atau bulan berikutnya 20 hari nggak masuk, udah di proses PT dia saja, tidak harus nunggu 30 hari, karena 30 hari itu kan biasanya kan disersi. Tapi anggota pintar ambil dulu 20 hari biar tidak disersi. Tapi 2 bulan lagi dia ngambil lagi 20, berarti sudah melanggar etika organisasi Polri. Ya udah di PT dia saja begini gitu. Kan itu merugikan jika dia tidak bekerja secara baik kepada negara, sudah terima gaji dan sebagainya kan, mengganggu kerja kawan-kawan yang lain, itu diberhentikan saja. Oke. Pak, kita tahu kalau proses yang dilakukan oleh Propam itu sepertinya lebih cepat ya, karena memproses anggota ya, ketimbang pidana umum atau Bareskrim ya. Iya, betul. Nah, apakah Propam ini biasanya waktu Bapak jadi Kadif Propam, apakah melihat mendengar informasi langsung proaktif menindaklanjuti, ataukah menunggu laporan dulu dari masyarakat, Pak? Harus Propam. Propam kan punya paminal. Paminal itu seperti mata dan telinga Propam. Iya. Dia bisa melihat indikasinya apa nih. Nah, itu perlu diadakan penyelidikan lebih cepat seperti itu. Kemampuan intelijen Paminal itu lebih tajam daripada intel yang sebenarnya. Karena itu untuk menyelamatkan organisasi institusi tadi. Iya. Jadi tidak harus menunggu laporan masyarakat. Tidak perlu. Apalagi sudah muncul di persidangan itu jelas juga ya. Iya. Kan Bapak nonton juga ya persidangan bahwa mengaku dianiaya, disiksa kan. Nah, seperti contoh Rudiana kan. Ya. Kenapa dia membuat laporan polisi yang substansinya itu bohong semua? Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, tidak mengalami. Jadi seolah dia melihat, mendengar dan mengalami, itu kan sudah fatal. Ya kalau di Amerika polisi berbohong dipecat, apalagi ini bohongnya terlalu besar seperti itu kan. Artinya bukan hanya masalah isu penganiayaan, Pak ya, tetapi melihat laporan yang dia tidak mengalami, tidak melihat, tetapi melaporkan seolah-olah dia mengalami, ya, itu udah tampak kelihatan ya. Dalam BAP-nya juga seolah-olah ia melihat kejadian, Pak. Dari mana dia itu langsung menyebut pelaku-pelakunya, ada 11, Pak. Ada BAP-nya kan saya punya itu kan. Itu kelihatan ya sebenarnya. Propam harus Propam itu kan organisasi yang bentuk untuk menyelamatkan Polri, menyelamatkan anggota Polri, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan pemerintah. Propam itu.
Jadi kalau polisi yang besar ini diganggu dengan masalah kecil-kecil yang sebetulnya bisa kita buang orang itu, ya udah. Jadi biar polisi ini benar-benar menjadi polisi yang dipercaya lah, ada trust dari masyarakat kepada polisi untuk menegakkan hukum sebagai penegak hukum sesuai dengan undang-undang kepolisian. Oke, setelah ada penjelasan dari Bapak bahwa Propam bertindak tidak harus menunggu laporan masyarakat ketika mendengar atau mendapat informasi yang sangat jelas, Pak ya. Namun sampai hari ini, apakah saya saja, apakah Bapak juga belum melihat nih, Pak, Propam menindaklanjuti informasi para terpidana yang bersaksi di pengadilan bahwa mereka mengalami kekerasan, Pak. Sampai hari ini belum bertindak mengenai hal itu. Ya. Kenapa belum bertindak Kapolri kalau menurut Bapak? Seharusnya Pak Kapolri ini kan dulu Kadipropam juga. Iya. Dia harus lebih propam daripada saya. Iya. Gitu loh. Jadi dia harus lebih mendalami propam daripada saya. Karena Kadipropam terus Kapolri gitu loh. Kalau saya kan Kadipropam Pak Kapolri, jadi masih di bawahnya Pak Kapolri sekarang kan gitu. Iya. Jadi menurut saya ya kita saran pada Pak Kapolri, udah jangan ragu-ragu kalau misalnya Propam diturunkan untuk menertibkan anggota yang melanggar etika profesi. Sekecil apapun, jadi itu tidak perlu pembuktian laporan polisi, Nggak perlu nunggu laporan. nggak perlu nunggu, gitu. Langsung proaktif. Tindak lanjuti. Betul. Jadi kira-kira indikasi apa yang bisa dibuktikan? Makanya tugas Propam itu berat. Justru Propam di Polri itu kan ada Pamina, informasi yang belum jelas ini dikembangkan oleh Pamina. Oh. Pengamanan internal ini yang jalan duluan. Iya. Makanya unit Pamina di Propam itu biasanya tidak berpakaian dinas, ya kan? Tidak harus berpakai baret biru dan sebagainya. Pamina itu benar-benar preman. Wah, pakaian Reserse lah ya, bebas. Intel itu. Artinya tindak lanjutnya itu sebagai bentuk untuk menyelidiki, Pak ya? Menyelidiki. Memastikan, Iya. benar nggak informasi tersebut? Kemudian setelah diselidiki, ada laporan penyelidikan, disimpulkan bahwa memang terbukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran ini. Nanti kan di sidang ada hak membela diri. Betul. Di situ. Itu aja. Jadi wajib, Pak ya, menyelidiki ini ya? Wajib. Untuk memastikan benar atau tidak Iya. ada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota. Iya. Dan biar ada kepastian hukum, Pak ya? Iya. Jadi bukan sunnah lagi, wajib. Wajib. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Kapolri. Luar biasa. Ini Pak Groseno menyampaikan seperti ini karena saking cintanya, Pak ya, Iya. pada Polri. Kita ini sudah menjadi bayangkara sampai mati bayangkara. Iya. Bayangkara. Makanya kalau tentara itu ada prajurit tua tidak pernah mati, di polisi ada bayangkara tua tidak pernah Iya. mati. Orangnya boleh mati, tapi bayangkaranya tidak boleh mati. Terus hidup. Jadi saya juga ya sampai dialog seperti ini ya, ini bentuk cinta Polri karena tidak ada Polri swasta, Pak. Polri cuma satu. Ya. Polri, sehingga kalau ada kekeliruan, ada sesuatu yang harus diluruskan, Iya. saya ikut bersuara karena cinta Polri agar kedepannya Polri diperbaiki. Iya. Oke, Pak, semangat Pak ya, kita sama-sama semangat. Terima kasih Pak Ugro, luar biasa. Nah begitu ya, ini benar juga ya. Ini adalah bentuk kecintaan kita sebenarnya terhadap lembaga yang luar biasa ini begitu. Dan di video-video saya yang lain juga pernah saya sampaikan sebetulnya bahwa bagi kami rakyat biasa, rakyat jelata seperti kami ini adalah kepolisian itu adalah benteng terakhir kita mendapatkan keadilan begitu ya. Jadi karena antara Polri dan rakyat itu kan sebenarnya satu begitu ya. Tapi kalau ini instansi yang begitu kita hormati ini dirusak oleh oknum-oknum yang tidak jelas ini, jadi timbul pertanyaan kami, kemana lagi kami harus mengadu, kemana lagi kami harus meminta keadilan itu ya. Kalau instansi yang kita harapkan akan memberikan keadilan untuk kita ini juga dirusak oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Sehingga kami akan terus menjaga, benar juga yang disampaikan tadi, apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan selama ini adalah salah satu bentuk kecintaan kami sebagai rakyat ini kepada instansi kepolisian ya. Mudah-mudahan sih selalu terjaga ya marwahnya sebagai penegak hukum, terutama untuk rakyat jelata seperti kita. Jadi segitu aja video sebentar ya. Dari video selalu berpesan untuk jangan cepat termakan hoak ya. Selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.